Wilayah yang sudah jelas menjadi pilihan Iran untuk menjatuhkan bom nuklirnya pasti adalah Tel Aviv. Kalau memang benar hal itu akan terjadi, maka Israel benar-benar akan runtuh. Hal itu bisa dibuktikan dari contoh kasus pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Hanya dengan masing-masing satu bom nuklir saja, kedua wilayah Jepang itu hancur sehancur-hancurnya. Tidak hanya hancur, korban jiwa pun terus-menerus bertambah akibat paparan radioaktif yang dihasilkan dari bom nuklir. Perlu diingat, kalau bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki diciptakan di era Perang Dunia Kedua, tentu daya ledak dan juga dampak yang dihasilkan tidak sedahsyat senjata-senjata sekarang. Kalau dibandingkan, bom nuklir yang digunakan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki tersebut dengan SAR bomba milik Rusia, maka kemampuannya udah jelas sangat jauh berbeda. Bahkan para ahli mengklaim kalau bom nuklir buatan Rusia tersebut memiliki kekuatan 3.333 kali lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di Jepang. Gak tanggung-tanggung, ledakan dari bom nuklir milik Rusia ini bisa menghasilkan bola plasma api yang nyaris menyamai panasnya matahari dalam radius 8 km. Bahkan dampak dari ledakan bom ini masih dirasakan meskipun berada dalam radius 780 km dari pusat ledakan. Tidak hanya itu, hasil ledakannya pun akan menghasilkan asap berbentuk jamur setinggi 219.816 kaki atau sekitar 8 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Dengan contoh SAR bomba ini membuat para pengamat memperkirakan kalau Iran bisa saja membuat bom nuklir yang setara dengan SAR bomba atau bahkan melampauinya. Apalagi sejak awal tahun 1990-an, Rusia membentuk organisasi penelitian bersama dengan Iran bernama Persepolis yang membekali Iran dengan para ahli nuklir Rusia. Hal ini tentu cukup mencurigakan dan memungkinkan Rusia untuk memberikan pengetahuan kepada Iran dalam pembuatan bom nuklir. Makanya Iran kemungkinan besar memiliki senjata nuklir di pangkalan militernya yang bisa aja dijatuhkan di Tel Aviv di kemudian hari. Tapi di tengah kecurigaan dunia terkait kepemilikan senjata nuklirnya, Iran tentu tidak tinggal diam. Iran beberapa kali membantah kalau negaranya sama sekali tidak memproduksi senjata nuklir di pangkalan militernya. Bahkan Iran berdalih jika ilmuwan dan peralatan yang dimilikinya masih belum mampu untuk membuat senjata pemusnah massal sekelas senjata nuklir. Tapi untuk apa ya Iran melakukan penelitian terkait material uranium? Atau paling enggak, apa sih yang sudah dihasilkan dari organisasi penelitian nuklir bersama Rusia ini? Iran mengatakan kalau semua penelitian dan kerjasama terkait nuklir semata-mata untuk tujuan damai dan tetap konsisten dengan perjanjian non-proliferasi. Negara itu juga mengutarakan kalau penelitian terkait uranium maupun nuklir bertujuan untuk membuat pembangkit listrik tenaga nuklir yang lebih efisien. Hal itu dikarenakan Iran mulai khawatir dengan cadangan minyaknya yang semakin lama semakin menipis. Maka cara keluar dari masalah tersebut, akhirnya Iran berusaha untuk membuat pembangkit listrik tenaga nuklirnya sendiri. Tapi bisa jadi pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir digunakan oleh Iran sebagai sebuah alasan untuk bersembunyi dari penelitiannya terkait senjata pemusnah massal. Hal ini tentu menguntungkan bagi Iran dan para sekutunya. Soalnya dengan begitu, Iran bisa secara bebas menciptakan senjata pemusnah massalnya tanpa membatasi kemampuan dari senjata tersebut. Tapi harusnya Iran nggak perlu sembunyi kalau memang negara ini sedang mengembangkan senjata nuklir. Soalnya seperti yang kita ketahui, kalau Iran udah sering mendapatkan sanksi dari organisasi-organisasi internasional terkhususnya PBB. Makanya untuk apa Iran bersembunyi kalau emang negara ini udah menerima banyak sanksi dari organisasi-organisasi internasional? 5. استقلال و عادلانه عمل کردن نهادهای بین المللی و مهمتر از همه
نقش Salah satu contoh negara yang tidak pernah bersembunyi dalam membuat senjata nuklir adalah Korea Utara. Nggak tanggung-tanggung, pada Juni 2023 diperkirakan Korea Utara memiliki sekitar 30 senjata nuklir. Bahkan dikabarkan negara tersebut mampu membuat 6 hingga 7 senjata nuklir per tahunnya. Selain itu, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un juga diklaim menyimpan sejumlah senjata kimia dan biologi. Tapi apakah Korea Utara kebal dengan sanksi internasional? Tentu saja, Korea Utara juga seringkali mendapatkan sanksi dari berbagai negara, termasuk organisasi-organisasi internasional. Tapi negara tersebut tidak memperdulikan sanksi tersebut dan terus meningkatkan kekuatan persenjataan yang dimilikinya tanpa terkecuali senjata nuklir. Dengan contoh kasus itu, seharusnya Iran nggak perlu sembunyi ketika dirinya sedang mengembangkan senjata nuklir. Soalnya tanpa bukti sekalipun, Iran masih tetap mendapatkan sanksi dari negara-negara barat termasuk PBB. Hal ini cukup merugikan Iran sih kalau emang Iran benar-benar sedang dalam mengembangkan senjata nuklir. Kalau emang Iran sedang mengembangkan senjata nuklir, mungkin alangkah baiknya bisa mengikuti jejak Korea Utara.